Tak warai ya, carane sujud sing murni ora kok suwe-suwenan sujud badhe ngecap mboten gampang ya. Niku urusan suwe-suwenan kalian nganggo karpet nopo boten. Niki manen cara nyanyian ku sujud suwi kok ora ngecap. Wah karpet ku alus dadi ora. Wah iku terus nakalan ukuran kok ngono iku ukuran opo. Ngeten kula warai. Kata sujud itu sebetulnya di Al-Quran itu digunakan berkali-kali. Dan inti maknanya itu ketundukan sama semua kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kersane Allah itu kadang tidak sesuai nafsu kita, tidak sesuai keinginan kita. Sujud yang kayak di sholat itu sudah sujud ritual mahdoh yang memenuhi aturan-aturan fisik. Itu beda dengan sujudnya hati yang tidak terkait dengan aturan-aturan fisik. Jadi misalnya gini, kalau contoh dari fikih dulu. Kalau kita sholat, itu kata Rasulullah, umir itu an asjuda ala sab'ati argumen. Kita ini disuruh sujud, ada 7 anggota tubuh yang harus sujud. Ini ku al-jabha, wal yaden, wal rukbaten, wal kodamen. Ala sab'ati argumen. Jadi mulai batuk, 2 telapak kaki, dengkul kalih, kalian kodamen. Terus orang-orang fikih nambahi syarat sahnya ma'atahamulin yasirin. Agak ditekan. Kalau kekuat, terus dipancat. Mana nak? Kiai-kiai sing fanatik ngono. Sujude muridé kok sikile ku angga-angga duduk dipancat goblok. Mulane kiai-kiai pondok iku sajadahe cepet ngecap ning dengkul lek napa? Sikil. Mergo syaratnya kudu napa? Dipancat. Macam ya Mang, orang fikih itu nambahi syarat ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Terus untuk jabha syaratnya tidak ada penghalang. Jadi misalnya langsung badu kena nggon sujud. Ya, batuk harus kena gon sujud. Cuma itu udah harus batuk semua. Potong kiai semua nanti kamu moto nganti ngeten mboten niku gak bisa berlebihan. Pokoknya sujud lah. Nah, kula ora fanatik kula nggih biasa mawon. Mergo carane. Nah, ini yang secara fisik aturan fikih. Jadi itu 7 anggota itu harus napa? Sujud. Mata hamulin yasir ditekan. Tapi kemudian ada aturan-aturan secara rohani. Ini hubungannya jenengan dengan pangeran. Ini saya contohkan paling gampang. Ketika saya punya uang 1 miliar, atau saya punya anak yang saya cintai, atau punya istri yang saya cintai, atau punya jabatan yang saya cintai, saya itu tidak pernah janggal. Misalnya saya punya anak itu tidak pernah janggal. Kenapa saya punya anak? Saya tidak ikut bikin jantungnya, bikin hatinya, bikin matanya. Kok tahu-tahu itu milik saya? Saya punya istri. Orang melok rumah mulai cilik, orang bisa ngatur jantungnya, orang melok ngatur pernapasannya, paru-parunya, ngerti-ngerti dikeloni, dagu, itu bojoku. Kita ini tidak pernah janggal ketika dikasih, ketika mempunyai, paham ya? Tapi ketika itu diambil Tuhan, anak kita diambil Tuhan, istri kita diambil Tuhan, harta diambil Tuhan. Kenapa ya Allah, engkau memberi musibah ke saya? Iku mesti pangeran janggal cek goblok, gue pas gue ra mbok takokno. Pasti lah mbok takokno. Sama-sama janggal. Kalau kita fair sama-sama, coba apa alasan Anda punya? Apa kowe melok game mripate bojomu, game mripate anak? Apa alasan Anda punya? Loh, aku yakin keluarga lewat paham saya ini. Mengenai gunanya ulama benerang detail. Loh, kalau sama-sama janggal, kamu punya juga harus janggal. Apa alasan Anda punya? Coba. Apa kamu menciptakan jantung istri Anda? Anak Anda? Apa kamu menciptakan orang ini mencintai Anda? Jika kamu merasa punya. Tapi ketika hilang, kamu janggal. Wiwan curang sini. Harusnya saat kita punya itu juga janggal. Kalau kowe fair ngakoni nak Allah yang duwe. Bojo bekeloni paling banter umur 20 tahun. Iku anake wong yang mengatur sistem pernapasan, jantung dan semuanya pangeran. 20 tahun wae pangeran. Bareng diakatno kowe celek itu mbak aku wae. Bareng mbak aku wae mati kebok tuang isi. Kenapa Gusti kula sing untuk musibah orang lain tidak? Makanya Rasulullah itu hebat. Makanya wong sing roh nabi tenanan tetep ulama, orang khusus kamu ngandel kulo. Untuk kamu kalau wes sama, kira tak sapa hati gak mesti keluar keluar terus ngomong. Aku mau urut khusus, tapi gak tahu mikir agama. Mun kalau sering tanya ibu, ini minyak itu atau hati tenan, kapan nih maksudnya? Tapi dia nape tobat belum ngaji paham. Khusus yang rutin gak Mustafa gampang ngilang. Cara dibuat tes itu gampang nopo. Lo buatin coba kalau sampai cara berpikir gitu. Makanya ketika Sayyid Ibrahim Kabundut, Sayyid Ibrahim putrane Nabi Kabundut, dan beberapa kali cucunya Nabi Kabundut, itu Nabi ngendikannya, ya beliau sebagai manusia nangis. Tapi Nabi ngendikan pertama yang didhawuhkan Nabi apa? Saya ini apal persis hadisnya. Inna lillahi ma'abuda, walahu ma'abuda. Ya manjane wae pangeran, awal-awale sing duwe
pangeran. Saiki dijupuk pangeran. Karena Nabi sadar, Nabi ketika punya pun tahu kalau itu milik pangeran. Itu hebatnya seorang Nabi. Kalau Anda betul sujud untuk pangeran, pas punya aku juga harus janggal. Misalnya saya kok punya jantung Gusti. Lo coba sampai naik cuci darah, lagi sadar fungsinya jantung. Jantung udah diumbah 4 jam. Nak ora wae melempok. Sekarang kita punya jantung biasa saja. Kita tidak bisa ngatur organ jantung kita, nafas kita, paru-paru kita. Kamu tidak pernah janggal. Tapi ketika itu dikai penyakit untuk pangeran ke jagal, kuna Gusti untuk musibah klotok liane boh. Berarti kamu belum sujud betul sama Allah. Nak kowe wis sujud tenan, nak kowe janggal ya janggal mempunyai. Jadi adil pas duwe ya napa? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula niku ora melok mripat kok mripat. Lah iku apik. Paham nggih? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula ora melok duwe jantung kok ujug-ujug duwe. Kula ya ora melok gawe, ora melok tuku, ujug-ujug duwe. Karepe jenengan sepun. Lah nek kowe janggal ngono apik tenan. Ora kok pas ilang baru napa? Iku goblok urung sujud. Berarti urung napa? Mulane kowe sampean rawan geblak napa. Lho boten iki tenan tak warai. Lho kula niku tak bila-bilane tenan. Kula niku boten sombong. Kula tumbas kitab niki niku teng Pasuruan niku saking angile golek. Wonten sing crita. Gus wonten Gus tiyang gadah kitab niki. Jenengan tumbas mawon. Bukan apa-apa, memang kitab ini menangga. Saya itu dulu ngira itu kalau pas saya ke Mekah itu mau beli. Itu sudah saya siapkan uangnya. Ternyata Allah mengendaki lebih cepat. Lalah wong cerita. Mboten jarak cerita. Gus kula niku ditafsir Tobari. Firasat kula niku jenengan saged maca. Dadi yo ora firasat yo tenan. Canggung ngalim tenan barane napa firasat. Oh, canggung melek. Walhasil sapi itu memang masalah gitu. Makanya kula latih. Sujud maknane ketundukan. Mulane ketika langit bumi itu digawe, semastawa ila sama'i wa ya napa? Dukhonun faqala laha walil ardi ya tawan tawakar. Qala ta'atena. Jadi ketika pangeran gawe langit bumi dia mau ngene langit. Langit bumi ki arep aku pangeran om, dia ngertos Gusti. Artinya apa? Ya tetep kabeh-kabeh terserah jenengan, ora terserah kula. Mulane ki kudu manut aku, cek nurut cek kepeksa. Tawan tawakar. Kowe nurut aku cek nurut sukarela cek kepek. Dari langit ke bumi, sukarela yo kalah, maksa kehendak ngene apa? Kalah. Mulane dari langit bumi Athena to. Waduh nurut kok Gusti padha ora iso nentang. Athena napa? Lah mulane kula mbek jenengan. Kowe kepengin sugih ora mesti keturutan. Nentang kersane pangeran ora mesti keturutan. Atuk sujud wae. Atuk napa? Sujud. Ini penting kula aturaken karena kita ini sudah lama sekali bodoh. Kenapa kalau kita kehilangan itu janggal? Sementara kalau mempunyai tidak. Harusnya kamu canggih. Lo coba dalam hukum dunia untuk punya syaratnya apa? Hukum mergawe, tuku, dikasih orang, dapat hibah. Kita ini untuk punya di dunia itu repot. Tapi tahu-tahu kita punya jantung, punya paru-paru, punya sistem organ tubuh. Bu aku nih WM, kapan kamu punya itu? Kapan ke tuku yang pangeran? Kapan ke untuk pengumuman ke pangeran itu dihibahno kowe, dikekno kowe? Kapan? Kan nggak tahu. Di sertifikatnya jantung mbak misalnya. Di sertifikatnya paru-paru. Enak ngaku mbok wae. Bariku bareng ilang kowe protes pangeran wis mulane aku maca hadis innalillahi ma aqada kula nu nangis. Dadi nabi tenan ribet tenan. Kira ora paham maca ngono biasa ae. Mergo bingung maknane tok. Itu sujud. Itu hakikate napa? Mulane wong alim sing para pangeran ku misale Mustafa sujud ping pindho, ambek kula mau cek akeh kula kan. Bodene salat pikir Ka'bah ping 1000. Mbek kula ora usah salat mikir apa cek mulya kula. Mergo dawuh Nabi wong alim mikir sak jam luwih apik timbang ibadah wong bodho swidak taun. Padahal kula niku mikire ora trimo sak jam. Sedina 24 jam kula turu rata-rata 6 jam itu ndak mesti. Mau dipengno ibadah Mustafa gak kuati ngono. Karena kelebihannya orang alim itu tadi, dia kalau mikir itu jitu, terus punya rumus pentingnya sujud. Wong kula wis wong alim, niku tiap duwe pemikiran ku syukur tenan mbek pangeran iya. Kenapa saya tidak pernah menanyakan Tuhan? Lho kowe nek duwe tanah itu janggal agak disertifikat. Kowe di sepeda motor ya janggal agak duwe STNK. Sekarang kamu punya jantung, punya paru-paru, enggak punya sertifikatnya. Kenapa enggak kamu cari di notarisnya Tuhan? Kamu enggak pernah minta kan kepastian itu milik kamu. Lho ora mesti wae ora ono bukti. Ini kok ketika hilang kamu tanya, kamu protes sama Allah. Utak kamu ning ndi?
Mulane mulane sakniki sing sujud tenan kok pengen. Kudu tunduk. Lho soal jalo ngemis donga ngemis manane paham napa? Lho iku ape? Sing elek kan protes, senang ngemis ape? Pangeran wae seneng dijaluki. Saya kados kula niku, kados kula wonten kiai. Ya nasib kula ora jelas gak apa-apa jaluk. Gusti kula kadang-kadang nyuwun sithik mon Gusti jelas sithik kok. Tapi saya tidak pernah, alhamdulillah saya tidak pernah. Dengan jelas nasib ning dunya ora. Kalau ora kepengin dadi wong bodho. Kali nasib saya secara materi ku jelas. Paling banter umurku cek 40 tahun kan. Gue anak iso aja repot. Nah, kula nu ndonga bojo kula nganti wedi. Seneng lho Gusti jenenge mati. Ya ora seneng semaning dosa ora prospek. Ya ora seneng nganti seneng mati ya ora cuma ning dosa mboten apa prospek. Misalnya kumpul wong soleh ngene iki untunge opo? Kumpul wong dolim ora oleh, kumpul wong soleh ora jel. Untunge opo? Enak mati kumpul pangeran. Mulane jare Nabi pas awake kapundhut ditugani Aisyah, ditugani Fatimah. Terus ada Sayyidina Ali, ada Sayyid Fadl. Terus Nabi tanya gini sama Fatimah, "Ya Fatimah, andai kan kamu disuruh berteman sama Allah sama berteman kalian milih mana?" "Ya tentu ya Rasulullah saya milih berteman Allah." Terus Nabi, "Saya juga demikian," terus kapundhut. Jadi itu ya memang orang-orang baik itu begitu. Namun melarat-melarat kan rawani mati itu. Kalau marah utangnya kayak kasusnya kayak tapi jenenge urip sumpah guys, masyaallah. Entah cara berpikir Anda entah kayak apa saya tidak tahu, tapi itu faktanya, paham? Mohon kalau baleni malih. Jadi makna sujud sebenarnya itu paling enggak tauhid kamu itu benar. Bahwa jantung kita, istri kita, anak kita, pangkat kita semuanya wa Allah Taala. Itu disebut ning Quran walillahi mulkus samawati wal ardh. Kalau Allah sudah yang punya, kenapa ketika Allah ngambil kue terlalu berlebihan protes? Susah oleh loh, guys. Basaria, susah oleh. Sama seperti ketika Sayyid Ibrahim kabudut, kata Nabi, ini milik Allah. Sekarang Allah mengambil. Wa inna bika lamahjunun. Sungguh Ibrahim saya ini susah. Tapi meskipun saya susah, wala naqulu ila ma yardarabbuna, tidak akan komentar, tidak akan ngomong kecuali sesuatu sing diridani pengen. Ngene iku, innalillahi ma akhadha wa lahu ma. Iki cara jalane iki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niki penting kalau aturaken sebab sujud yang kayak kita di sholat itu tidak menyelamatkan kamu nanti di akhirat. Buktine wong munafik zaman ning donya sujud. Tapi ketika dites ning akhirat atau gak loh maksudnya ini mergo sujud ora tok ati. Wong munafik ning donya ora apa sujud. Tapi nanti ketika dites di akhirat sujudnya itu rai itu disebut waqad kanu yut'auna ila sujudin. Ini nanti ketika dikokor sujud itu tidak mampu, fala yastati'u. Maka terus tidak mampu. Lalu mulai saat ini latah gitu. Kalau sampai sujud, ya meskipun sholat jamaah atau sholat sendiri, entah sekian detik, itu harus benar-benar pernah sujud. Wong Rasulullah namuji sujud sampai ngeten. Nak cerita sahabat-sahabat, atau Mu'ad Abu Hurairah. Ya Mu'ad, kamu tahu apa pantangan Nabi neraka? Apa ya Rasulullah? La taqulu atsara sujud. Neraka itu rawani mangan, bekase napa? Sujud. Makanya pangeran nanti ngendikane pangeran teng surat Fatah simahum fi wujuhim min atharis sujud. Jadi neraka jenenge pantangan, jenenge mangan wong sing tau sujud tenanan pantangan tenan. Jadi kudune sampean iku neraka ra doyan. Malane gampang sampean ngetes sampean, aku golek sampean kok ora ono. Neraka doyan warap bener sujude. Neraka doyan dadi sujude napa? Lha jelas dhewe Nabi neraka iku ora doyan jasad sing tau dienggo napa? Sujud. Nggak ada sujud, mulai rambut nganti ngisor itu sujud kan. Ya minimal dilatih kayak saya tadi. Sampai makanya tapak kuru saat dan orang alim itu kalau berpikir 1 jam itu lebih baik dibanding ibadah tidak tahun. Macam pastikan bahwa semua milik kita milik Allah Subhanahu. Kalau misalnya apa mati, misalnya kapan-kapan kalau apa mati, orang ngarah kalau nangis misalnya Mustafa nangis orang ngarah. Karena ya gampang saja orang-orang alim itu rata-rata kalau mau mati itu guyon karena cara berpikir orang alim itu gampang. Saya punya doa yang dibaca oleh habib-habib yang alim-alim, yang para pengiran itu, dongeng. Ya Allah, Engkau ini punya reputasi merawat saya zaman saya janin, zaman saya di kandungan ibu. Saya tidak bisa ikhtiar, tidak bisa ngatur makan saya, tidak bisa ngatur gizi saya, tidak bisa ngatur energi saya. So, saya baik-baik saja dalam kandungan ibu saya. Padahal kode karo wong kelem, ono air tuban, mbok kadang ngamuk, bedaki pitik, macam-macam betul. Kadang ngujar-ngujari wong ning pasar. Paham ya? Kita ini pernah hidup di dalam kandungan, punya nafas, butuh rezeki, butuh asupan gizi, butuh oksigen.
Artinya Allah punya reputasi mengelola kita dengan keadaan begitu. Tentu engkau juga mampu mengelola kehidupan saya setelah saya di kuburan, karena itu tidak beda jauh dengan zaman saya di kandungan. Ini pikirannya orang alim. Jika orang terus bisa menganalogikan, mengkiaskan, ternyata Allah punya reputasi mengatur kehidupan dalam kuburan. Ini kuburan ini bohong ini. Malah ini pangeran ngendikan fi dzulumatin salaf. Saya ini punya reputasi ngelola kamu fi dzulumatin salaf dalam kegelapan yang 3. Ya iya toh. Pertama uang sperma ning gegere bapake. Jika Mustafa ini wis gawa anak putune go ngalor ngidul kudanan adol roti wis gawa ngalor ngidul. Itu Allah punya reputasi mengatur sistem ketahanan sperma ada di bapak. Bibene sulti wat bariku ditransfer rabi. Ning gone rahime itu. Artinya dengan reputasi sepanjang ini, masa sekarang kamu meragukan reputasinya pangeran? Mau perkara saiki ape dipendem, wah di kuburan dhewean. Ambek sapa? Oh pangeran tersinggung. Cangkemmu lha kowe dhisik ambek sapa ngono paham? Blok-blok lha kowe dhisik enggak ambek. Toh. Kowe ora usah takok ngono, iku ora mukmin jenenge paham ya. Nang takoki, "Mos, kowe sampeyan mati mbek sapa?" Ambek pangeran Gusti. Yo fetise sapa? Lah iku pangeran saking dukane ning gone Quran, "Fadzarni." Darni maknane aku gak ro dhewean. Pokoke pangeran wis ngendikan fadzarni iku rada kudu ngamuk. Aku baro dhewean, malaikat tukang hisab baro aku mbek wong iki. Lah iku pangeran ngetes ngoten kok. Mustafa ki nek pancen ning donya sujud mbek aku, saiki tes kowe tak kon sujud. Ku nek iso sujud tenan swarga, nak geblak neraka. Gila Dimut. Betul. Lah cuma sing wong mukmin sing geblak-geblak iku kok terus iku para nabi, para ulama, para wali dikaya syafaat. Jadi para nabi, "Cung, sing tau ngaji kowe syafaati." Waduh. Lah iku ora gelem. Ora. Mboten iki tenan, iki ngaji tenan. Jadi memang kula niku krasa tenan. Sujud itu sesuatu yang mudah, itulah dilatih. Saya itu sering berdoa sama doanya para wali-wali itu tidak doa minta tapi kayak tadi. Ya Allah, Engkau punya reputasi ngatur rezeki saya zaman saya di kandungan ibu. Toh saya sudah bernapas, butuh gizi, butuh oksigen, butuh toh Engkau juga bisa. Bahkan Engkau punya reputasi menciptakan bapak kami Adam dari tanah yang mati. Jika kalau kita kembali ke tanah itu ya paling tidak kita ingat reputasi Tuhan menciptakan kita dari tanah, mengatur rezeki kita zaman di kandungan. Paling tidak Anda itu tidak janggal atas reputasi Tuhan nantinya mengelola kita setelah dikubur. Kau sudah sampai kaya wong kafir terus takok aida mitna wa kunna turabau wa itu. Artinya sudah sampai terlintas kejanggalan kaya wong kafir mosok wis lemah iso ditangek. No, paham ya? Lah carane ra jagal piye? Yo memori reputasi Tuhan di masa lalu eling. Paham ya? Lha iku sujud, ngene iku jenenge napa? Sujud. Jadi tak utak tak pikiran, tak organ tubuh, tak sel-selem gitu. Makanya Nabi kalau ingin jadi orang baik, kata Nabi nak donga awamaj'al fauqi nuran wa min wara'i nuran sampai wa fi asmi nuran wa fi mukhi nuran wa fi sa'ri nuran. Jadi yang punya nur kita ini orang kok kowe pas sujud kok. Rambut kita punya nur, otak kita punya nur, sumsum kita wa mukhi punya nur. Jadi kamane sak obah-obahe sarabe penuh nur tauhid, nur sujud. Mana gua nak gejolakan mbak wong alim-alim, wong apit-apit rapati ngalim. Gus kula nu dalail 3 tahun. Tapi ngipi kula tetep wali jenengan ya karuan cangkemmu ngono mbok omongno. Saya itu punya teman dalail 3 tahun. Wah, kusuke tak boleh. Ini terakhir dalaile sowan kula jarene. Kok potongane cek kalah ben jeneng. Karuan bekas. Karuan, barang karuan bekas. Terus dia tanya, sirinya apa? Ya sirinya aku ngalim, kok siri-sirinan, karuan siri rahasia itu barang karuan mbok omongno. Kuwi karuan gawe Nabi nak nyingkire wong alim takjab luwih apik timbang ibadah wong bodho swidak taun. Lah kowe kan lagi 3 tahun yo adoh. Swidak taun ora banding malah lagi opo 3 tahun. Wah aku cangkemmu lho kok ngerti. Wong ngipi-ngipi dhewe kok saiki malah takok. Wong wis wanrene yo ora ngongkon nom. Yo mesti terang api-apian masalah opo. Tapi yo jagal tak mati-mati. Karena orang alim itu kalau berpikir itu gitu. Berpikir itu tadi, misalnya sujud. Orang mengartikan sujud ya kayak kita sujud dalam sholat. Itu memang sudah bagus dibanding sing ora sujud. Tapi orang munafik itu pernah sujud kayak kita. Ini zaman Nabi orang munafik yang sujud, malah imamnya kanjeng Nabi.
Wong munafik nak salat zaman iku ngimami sinten? Kanjeng Nabi ra trimo Mustofa. Dene ku makmum mbek Kanjeng Nabi pas ihdinas siratal mustaqim sing maca Nabi. Wong munafik yo muni amin. Ayo oke. Tapi karena mental atine munafik botok kok ngamini dongane Nabi tetep ora aman. Mergo atine gak sujud. Paham ya? Wong munafik salate makmum Nabi. Berarti nek Nabi ndonga ihdinas siratal mustaqim wong munafik muni amin. Tapi tetep ngobos mergo atine ora sujud. Paham ya? Makanya nak sampean kepengen sujud bener, dimulai cara berpikir yang benar. Ya Allah, saya ini tidak pernah janggal. Kenapa saya istilahkan ini jantung saya, istri saya, anak saya, uang saya, harta saya. Kok saya tidak punya bukti punya. Sertifikatnya jantung kamu tidak punya kan? STNK-nya juga tidak punya. Surat jalan ke keluyuran yang bumine pangeran atau penganggut trayek. Aku orang Rembang, Jogja penganggut trayek. Oh enak ya, keluyur tuh dindi. Ujuk-ujuk kayak bawa ngaku Mustafa santriku kok penak. Tinggal Mustafa sopo tak aku santriku. Mustafa lah apa ngaku aku guru nih. Aku ya ora rasa ya padha. Bodoh rajilat mana bukti yang kali aku nak mana buktinya aku santriku. Kira-kira di bukti ini loh. Toh kamu nyaman-nyaman saja dengan merasa punya. Tapi pas diambil bengok. Oke lah susah itu boleh basariah. Tapi ini kita terangkan. Man keluar nganti saat ini jadi ulama sering nangis. Kenapa teori sujud itu tidak dibesar-besarkan? Padahal inti hidup itu sujud. Sima hum fi wujuhin min asari dan dawe Nabi jelas anar la taqula atar sujud. Neraka itu pantangane moh mangan asari. Jadi normalis sampean gak mlebu neraka. Mana hasil kula? Wah normalis sampean gak mlebu neraka. Makanya Quran kalau muji-muji sujud tak ngamek. Astajibun. Mesti disebut dhisik wong-wong sing napa su. Ketika ana wong desa sowan Nabi ya Rasulullah saya ini ingin masuk surga. Jawabannya Nabi hanya satu. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Bukan apa yang warga bareng ambek aku. Fa'in di ala nafsika bikasrotis sujud itu mesti ngakeh. Lah nek sujud salat 5 waktu ora ngakeh to. Tapi nek wis sujud kok wong alim per detik per menit sujud. Ya per detik per menit napa? Sujud. Yen aku kuat yo niru aku nek ora kuat yo kepengin niru. Tapi nek syafaat yo jajal sih lho wong ngalopong. Wah enak itu syafaat. Mboten aku ora suwe ra mentolok wis tak. Sesuai ramen tau. Iya, sesuai tak akhir. Tawane ngaji wis suwe, masih ora jelas. Ah, Abdul Qadir malah luwih mlete meneh. Mlaku-mlaku ana kuburan nangis. Dene jarene, "Kenapa iki nangis?" Jare, "Iya, wong iki disiksa aja." Bareng Abdul Qadir marani kuburane, "Ya Allah, ini pernah sowan saya. Kudu ora kena disiksa nanti sowan kula." Terus aku langsung ra bengok-bengok. Jadi sekedar sowan Abdul Qadir. Tapi nek aku mau penan sowan. Wah, wis mati aku mendapati Abdul Qadir gak. Mun kula Fatihah ibadah Abdul Qadir wah, kula mboten saged kudu ngaji. Enak sowan wong alim digo sowan. Oh, dolem. Wong alim yo tukang mulang, wong alim digo napa? Bangune tobit kabeh. Gambar wong. Ini penting kalau aturakan. Jadi makna sujud itu ketundukan. Sebab itu langit bumi darani sujud. Terngenge maca posisine dhuwur nggih darani sujud. Rembolan senajan tone dhuwur darani sujud. Karena hakikat sujud itu ketundukan terhadap kersane Allah Subhanahu wa taala. Lah cuma ekspresi fisik misalnya kayak kita sholat itu ada aturan-aturan fisiknya itu tadi misalnya ada 7 anggota tubuh yang kita sujudkan. Tapi hakikat sujud itu lebih dari itu yang ritualnya. Ya, itu yang apa? Makanya ketika Abu Bakar itu dikatakan Nabi Abdulun Nas. Itu banyak sahabat yang ibadahnya jauh di atas Abu Bakar. Masalah tahajudnya, qiyamul lailnya, puasanya. Ketika bertahun-tahun begitu tanya Nabi, "Ya Rasulullah, apa sekarang orang terbaik masih Abu Bakar? Ibadahnya sudah kalah dengan saya." Sahabat itu lucu-lucu kita kontok. Dari Nabi tidak, kamu dan orang sedunia dengan imannya dibanding Abu Bakar itu masih menang Abu Bakar satu. Kenapa ya Rasulullah? Jadi mawakoro fi qalbi. Dia prinsip ketuhanannya sudah mantap. Jadi mawakoro apa? Fi qalbi. Jadi kayaknya aku mutus kabutan. Kaduan, cara wong napa?
Wong 3 tahun gak penyaingi. Tak omongi. Kudune ora 3 tahun dalah ilmu. Nak nyaingi aku suweda. Nah. Iku mau banding sak jam. Banding betul. Lho boten anjen tenan. Nak ulama anjen mandi tenan. Mboten enten mandi. Saya hingga detik itu masih belajar ihya. Saya itu punya ihya entah berapa sampai lali. Sinaune khatam piro nganti lali. Saya akhir-akhir ini semenjak gak melarat teman-teman niku punya kitab pegangan itu minimal 3. Saya itu punya ihya itu yang dulu saya pakai pelajaran sampai rusak. Terus saya beli lagi cetakan DKI Darul Kutub Ilmiah. Kemarin itu ada edisi ihya yang komentatornya itu para habaib. Termasuk Sayyid Abdul Al-Haddad, Rotibul Haddad itu yang ngarang napa Rotibul. Jadi saya itu punya ihya itu yang disarai wong alim non sayyid. Sing disarai alim sayyid sampai sing disarai aktivis. Ngono kuwi bedane akeh. Saking seneng saya sama Imam Ghazali sampai wah kalau sampai ora kebayang. Mesti sampean mikir ada dua mereka rugi barang entek cara waktune sampean. Nah ini bukan saya sombong ndak, biar sampean sadar kalau sudah merasa ulama, itu harus tanggung jawab di depan Allah. Dan daripada saya berpikir sendiri itu saya tidak yakin benar, saya ikut berpikir ala Imam Sinten Ghazali. Makanya dulu bapak saya itu ngijazah saya begini. Pak, kowe nak Fatihah kok niate mamang. Ya Allah, saya baca Fatihah, saya punya niat kayak niatnya Abdul Qadir Jilani. Saya baca Fatihah punya niat kayak niatnya Imam Ghazali. Ternyata Imam Ghazali itu juga meriang ngadepi pangeran. Ya Allah, saya Fatihah ini punya niat kayak niatnya Nabi Muhammad. Wah, dia curang. Jadi itu betul. Saya ini suka aku tua sadar. Ternyata ijtihad dhewe yo berat. Mane bener Mbah Khalil Bangkalan. Dia ini sangane PD dibeli meriang. Lah karena orang mati. Ini cerita nyata. Mbah Khalil ana orang mati. Misalnya coba nak 20 tahun lagi SD sering mati misalnya. Coba mati dulu kan kuatin mati ayo keselen to kaya. Lho iya to 30 tahun kan 10 tahun wis gentenan. Saya kan tak zianili anake sunat. Coba nak mati lho mesti lah. Lho iya lho ora tau dimati. Itu 10 tahun nak amin rutene ra napa? Engko nek umur tidak 70 ini kan koncoku karek sira. Terus cerita putune, karek aku tok cung, karek mbah tok liyane wis do napa? Mati. Ya itu Mbah Khalil Bangkalan itu ana murid-muridnya mati. Saleh Mustafa mati, Gagal Bino Fatin kan keselen tuh. Jadi takziah. Ya mesti aku kesusu yo. Pokoknya nak takoki pangeran, takoki malaikat mungkar nakir muni rombongane Mbah Khalil, kira tak jawab. Gitu. Mergo dene mau nalkin marab buka manabiuka wa madinuka. Suwen yo jadi. Daripada kesuwen itu wis pokoke kandhani yo nak takoki mungkar nakir kira rombongane Mbah Khalil. Enggak misalnya nggone Fatin, ya sing Mbah Khalil. Ya sing soal kan mangkel ya. Iya karepe bakal diundang tenan-tenan. Ya mau ngono tok. Nah ternyata suatu saat kan kon jawab ketua rombongan tuh. Pikirane wong akeh kok jawab bakal tuh. Ternyata bakal pas rumah. Ketemu kancane habis kanca kan gak wani guyon, Den. Jenengan kok pede, jenengan wani sangat bukan. Ya aku lah kan tadi ketua rombongan, aku jawab Nabi Muhammad. Aku lah kan tadi apa? Ketua rombongan. Ya, nak muka nangkir kan di Nabi Muhammad meriang dah. Mungkala Abdul, kalah napa? Iku disebut yaumanat ukula unasim di imami. Jadi wong kabeh sampeyan dipanggil lu ngaku ketua rombongan. Kowe ora iso mus ketua ora iso abet. Ora level ora napa. Mulane wong kon maca selawat maksude ben tetep duwe ketua rombongan. Muga selawatan dintopo Nabi dadi ana daftare. Ana napa? Sekali rasi tombol kan gak ada daftar.